Halo, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia Ninotska dalam pelajaran program linear Matematika Wajib kelas 11. Pengertian program linear. Program linear adalah suatu cara untuk penyelesaian masalah dengan menggunakan persamaan atau pertidaksamaan linear yang mempunyai banyak penyelesaian dengan memperhatikan syarat-syarat agar diperoleh hasil yang maksimum atau minimum, disebut penyelesaian optimum. Program linear merupakan suatu model umum yang dapat digunakan dalam pemecahan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukan, di mana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama, sedangkan jumlahnya terbatas. Program linear sendiri berasal dari kata pemrograman dan linear. Pemrograman artinya perencanaan dan linear berarti bahwa fungsi-fungsi yang digunakan merupakan fungsi linear. Jadi, program linear adalah suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis yang analisisnya memakai model matematika dengan tujuan menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah. Kemudian, dipilih yang terbaik di antaranya dalam rangka menyusun langkah-langkah kebijaksanaan lebih lanjut tentang alokasi sumber daya dan dana yang terbatas. Kegunaannya adalah mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. Penerapan konsep program linear dalam kehidupan sehari-hari yaitu dapat membantu menyelesaikan masalah ekonomi, industri, militer, dan sosial. Dalam berdagang, seorang pedagang pasti ingin mendapat keuntungan atau laba yang besar atau maksimum. Maka program linear dapat digunakan untuk menghitung maksimum laba yang bisa diperoleh seorang pedagang. Lanjut, tujuan dari penggunaan program linear sendiri adalah untuk memecahkan masalah pengoptimalan atau memaksimalkan atau meminimalkan suatu tujuan. Suatu masalah dikatakan masalah program linear jika pertama, terdapat tujuan yang dicapai dan dalam model matematika, fungsi tujuan ini dalam bentuk linear. Yang kedua, terdapat sumber daya atau masukan atau input yang berada dalam keadaan terbatas dapat dirumuskan dalam hubungan linear, yaitu pertidaksamaan linear. Pola umum masalah yang dapat dimodelkan dengan program linear harus memenuhi yang pertama, adanya pilihan kombinasi beberapa faktor kegiatan. Yang kedua, adanya sumber penunjang beserta batasannya. Yang ketiga, adanya fungsi objektif atau sasaran atau tujuan yang harus dioptimumkan. Yang keempat, bahwa relasi yang timbul antara faktor-faktor semuanya linear. Nah, di dalam program linear, kita akan temukan yang namanya model matematika. Model matematika pada permasalahan program linear berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel tersebut dinamakan pembatas atau kendala. Lalu kita temui juga yang namanya fungsi tujuan. Fungsi tujuan disebut juga fungsi sasaran atau fungsi objektif.
Fungsi tujuan berbentuk fxy sama dengan ax tambah by. Nilai fxy sama dengan ax tambah by tergantung dari nilai-nilai x dan y yang memenuhi kendala. Nilai fungsi tujuan dan minimum atau maksimum. Nilai minimum atau maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Nah, berikut contoh soal. Tentukan nilai optimum fungsi tujuan fxy sama dengan 2x kurang y dari daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan x tambah 2y kurang dari sama dengan 6 dengan batasan x lebih dari sama dengan 2 dan y lebih dari sama dengan 0. Mari kita lihat. Langkah pertama, menentukan persamaan garis pembatas daerah penyelesaian. Dari x lebih dari sama dengan 2 dan y lebih dari sama dengan 0, maka pembatasnya adalah x sama dengan 2 dan y sama dengan 0. Kan ini ada tanda sama dengan, berarti bisa juga sama dengan dan x sama dengan 2 dan y sama dengan 0 sebagai pembatasnya. Langkah kedua, menggambar garis pembatas daerah penyelesaian. Untuk garis y sama dengan 0, berimpit dengan sumbu x. Untuk menentukan dua titik yang dilalui garis x tambah 2y sama dengan 6 dan x sama dengan 2, maka kita lihat pada tabel berikut. Untuk x tambah 2y sama dengan 6, jika x-nya 0, maka jadinya 0 tambah 2y sama dengan 6, y sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3, berarti titik yang dilalui 0,3. Lalu jika y yang 0, berarti x tambah 2 kali 0 sama dengan 6, berarti x sama dengan 6, sehingga titik yang dilalui adalah 6,0. Lalu untuk x sama dengan 2. Nah, di sini garis x sama dengan 2 nanti terlihat sekali pada gambar. Jika y sama dengan 0, berarti kan kalau x sama dengan 2 itu garis lurus memotong angka 2 pada sumbu x. Jadi garis tegak. Nah, berarti kalau y-nya 0, berarti x-nya 2. Kalau x-nya 2, y-nya 2. Jadi hasilnya 2,0 dan 2,2. Kita bisa lihat pada gambar. Nah, ini dia. Tadi yang Ibu bilang, kalau kita lihat sebelumnya 0,3, 6,0. 0,3, 0,3, 6,0 berarti di sini ini titik 0,3, lalu ini titik 6,0. Ditarik garis panjang. Yang ini berarti ini garis x tambah 2y sama dengan 6. Lalu yang tadi Ibu bilang memotong garis lurus tegak, memotong sumbu x di titik 2, itu yang garis x sama dengan 2. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti kalau x-nya 2, berarti y. Kalau berarti y-nya 0. Tapi kalaupun x-nya, kalau y-nya 2, berarti x-nya juga 2. Lihat di sini. Nah, setelah kita menggambar ini, langkah berikutnya adalah melakukan uji titik untuk menentukan daerah penyelesaian. Nah, dari gambar terlihat 0,1 titik 0,1 berarti ini titik ini. Titik 0,1 terletak di luar garis x tambah 2y, terletak dari garis yang tadi digambar semuanya. Nih, lihat dia di sini, sedangkan garisnya tadi di sekitar sini. Ya, sehingga dipilih 0,1 sebagai titik uji. Jadi kita substitusi 0,1 ke persamaan x tambah 2y sama dengan 6, x sama dengan 2, dan y sama dengan 0. Kita lihat, x tambah 2y kurang dari sama dengan 6. Oh, ke pertidaksamaannya ya. Nah, kita lihat, kalau x-nya kita ganti 0, substitusi y-nya ke 1, jadinya 0 tambah 2 kali 1, 2 jawabannya. 2 itu kurang dari sama dengan 6, benar ya. Kalau benar berarti dia memuat 0,1. X lebih dari sama dengan 2, 0 lebih dari sama dengan 2, salah. Kan 0 harusnya kecil, jadi tidak memuat. Y lebih dari sama dengan 0, 1 lebih dari sama dengan 0, benar.
berarti memuat titik 0,1. Nah, tapi karena tidak semuanya memuat, maka 0,1 bukan daerah penyelesaian. Andai kata kita coba daerah, memang itu salah satu contoh menentukan daerah penyelesaian, berarti daerah kiri ini semua bukan daerah penyelesaian. Untuk sebenarnya cara mudah, kita bisa lihat bahwa tandanya itu kan lebih dari. Kalau X lebih dari 2, Y lebih dari 0, berarti pertama X lebih dari 2. Berarti lebih dari berarti ke arah kanan arsiran. Y lebih dari 2 berarti juga ke kanan. Kalau X lebih dari 2 ke atas, semua ke kanan. Jadi semua ke arah kanan. Nah, untuk yang memuat, tadi kan dibilang yang memuat titik 0,1 benar ini yang garis X tambah 2Y kurang dari sama dengan 6. Berarti dia ke bawah. Nah, yang tertindis 2 kali berarti itulah daerah penyelesaian yang kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Ternyata yang menjadi daerah penyelesaian segitiga di dalam ini. Yang terlihat warnanya lebih kayak ungu tua gelap ya. Nah, dari ini berarti ada 3 titik yang sebagai titik pojok. Titik pojok pertama 2,0, titik pojok kedua bisa 2,2, titik pojok ketiga 6,0. Untuk apa titik pojok tersebut? Kita melakukan uji titik untuk menentukan nilai optimum. Jadi, sudah mau dapat jawaban ini. Dari 2,0, 6,0, dan 2,2, kita substitusi ke soal yang tadi di atas. Fungsi tujuannya yaitu 2X kurang Y. Jadi 2 kali 2 kurang 0, 4. 2 kali 6 kurang 0 sama dengan 12. 2 kali 2, 4 kurang 2, 2. Kalau kita lihat hasilnya, angka 4, 12, 2, yang paling maksimum 12 dan minimum 2. Maka diperoleh nilai optimum fungsi tujuan dari sistem pertidaksamaan adalah nilai maksimum 12 dan nilai minimum 2. Ya, sekian contohnya. Nanti kita kembali ke soal-soal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.